Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya merupakan mahasiswi dari Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux. Nah, yang saya gunakan sekarang yaitu sistem operasi Linux Ubuntu versi 24. Berikut ini adalah daftar perintah dasar yang akan saya gunakan. Yang pertama ada navigasi sistem file, yang kedua manajemen file dan folder, ketiga pengelolaan file teks, keempat hak akses dan kepemilikan, kelima informasi sistem, keenam perintah jaringan, ketujuh manajemen paket, keempat manajemen layanan dan sistem, kesembilan manajemen pengguna, dan yang kesepuluh pembersihan dan maintenance. Nah, sekarang saya akan menjalankan perintah dari navigasi sistem file. Untuk menampilkan direktori saat ini itu menggunakan perintah pd. Oke. Untuk melihat isi dari direktori tersebut menggunakan perintah ls. Dan kalau ingin melihat isi direktori dengan detail, kita menggunakan perintah ls -l. Dan jika ingin menampilkan file tersembunyi, menggunakan perintah ls-a. Jika ingin kembali ke direktori induk, kita menggunakan perintah cd-2. Oke. Dan jika ingin masuk lagi ke direktori home pengguna, itu menggunakan perintah cd. Nah, sekarang saya akan menampilkan struktur folder secara bertingkat menggunakan perintah tree. Oke. Ini adalah seluruh perintah dari navigasi sistem file. Sekarang lanjut ke perintah manajemen file dan folder. Untuk membuat folder baru, itu menggunakan perintah mkdir. Di sini saya akan membuat folder bernama latihan 1. Dan kita akan masuk ke dalam folder latihan 1 menggunakan cd latihan 1. Oke, ini sudah masuk. Dan di sini saya akan membuat file kosong menggunakan perintah log data.txt. Dan jika kalian ingin menyalin file, itu menggunakan perintah cp data. Di sini saya akan menyalin file data.txt menjadi data_backup.txt. Dan data_backup.txt. Oke. Di sini saya akan membuat folder baru bernama cadangan. Pertama kita keluar dulu dari folder latihan 1. Setelah itu kita membuat folder baru bernama cadangan. Dari cadangan. Setelah itu kita salin seluruh isi latihan 1 ke dalam cadangan. Menggunakan perintah cp-r latihan 1 cadangan. Oke. Sekarang saya akan mengubah nama file data_backup menjadi data_salinan. Ini kita masuk lagi ke folder latihan 1. Oke. Dan sekarang saya akan menghapus file data_salinan.txt. Itu cara menghapusnya menggunakan perintah rm. File yang akan kita hapus salinan.txt. Oke. Dan saya akan menghapus direktori atau folder yang tadi saya buat. Kita keluar dulu dari sini. Saya akan menghapus folder cadangan. Itu menggunakan perintah rm -r cadangan. Oke. Kita masuk lagi ke folder latihan 1. Oke. Sekarang saya akan menampilkan informasi detail file data.txt menggunakan perintah start data.txt.
Oke, ini adalah informasi detailnya. Sekarang kita lanjut ke perintah pengelolaan file teks. Sekarang saya akan mengisi file data.txt menggunakan perintah nano data.txt. Oke, ini saya akan isi kamu, kita, saya, mereka, kalian. Oke, ini sudah cukup. Enter. Jika ingin memberi hak, maaf, setelah itu saya akan menampilkan isi dari data.txt menggunakan perintah check data.txt. Oke. Dan kalau ingin menampilkan isi file per halaman, kita menggunakan perintah less data.txt. Oke, ini adalah perintah halamannya. Jika ingin menampilkan 10 baris pertama, itu menggunakan perintah in 10 data.txt. Ini. Dan jika ingin menampilkan 10 baris terakhir, itu menggunakan perintah file in 10 data.txt. Dan kita akan mencoba mengedit file data.txt menggunakan perintah vim data.txt. Tampilannya akan seperti ini. Coba kita edit ya. Seperti kamu. Maaf. Ini kamu. Oke. Setelah itu, kita mengedit file data.txt menggunakan editor GUI. Edit data.txt. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke perintah hak akses dan kepemilikan. Pertama, saya akan membuat file scriptnya dulu menggunakan perintah touch latihan.sh. Oke, jika ingin memberi hak akses agar bisa dieksekusi menggunakan perintah chmod +x latihan titik sh. Oke. Dan jika kalian ingin menyetel file latihan.sh agar pemilik bisa membaca, menulis, dan menjalankan, grup dan lainnya hanya bisa membaca dan menjalankannya, itu menggunakan perintah chmod 755 latihan.sh. Oke. Sekarang saya akan mengubah pemilik latihan.sh menjadi user menggunakan perintah sudo chown box user latihan.sh. Setelah itu, saya akan mengubah pemilik dan grup file latihan.sh menjadi user dan grup menggunakan perintah sudo chown box user. Ini adalah user yang saya pakai. Oke, dan saya akan memakai grup latihan.sh. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjalankan perintah informasi sistem. Sebelum menjalankannya kita keluar dulu dari folder latihan 1. Ini perintah untuk menampilkan informasi lengkap tentang kernel dan sistem operasi yang digunakan. Oke. Jika ingin menampilkan versi lengkap dari sistem Ubuntu, itu menggunakan perintah lsb
relase min A. Oke. Sekarang saya akan tampilkan detail hostname dan informasi OS menggunakan perintah hostname. Oke. Untuk melihat lama waktu sistem hidup menggunakan perintah time. Dan untuk melihat proses-proses yang sedang berjalan saat ini, kita menggunakan perintah stop. Lalu, jika kita ingin menampilkan informasi disk menggunakan perintah df-h. Setelah itu, jika ingin menampilkan ukuran direktori menggunakan perintah du-sh. Inilah kita menggunakan direktori yang tadi, dan satu. Dan ini untuk menampilkan penggunaan memori di sistem menggunakan perintah free-h. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perintah jaringan. Untuk uji koneksi ke internet, kita menggunakan perintah ping google.com. Oke. Dan untuk menampilkan IP address dan interface itu menggunakan perintah API. Oke. Dan jika ingin menampilkan routing table menggunakan perintah APR. Jika ingin melihat koneksi yang aktif saat ini, kita menggunakan perintah cli. Untuk melihat semua port yang sedang terbuka, kita menggunakan perintah start. Oke. Dan sekarang saya akan menjalankan perintah manajemen paket. Untuk perbarui daftar semua paket dari repositori, kita menggunakan perintah sudo apt update. Menunggu. Oke. Setelah itu, untuk mengupgrade semua paket, kita menggunakan perintah sudo apt upgrade. Oke, ditekan Y aja. Jika ingin menginstal paket menggunakan perintah sudo apt install. Di sini saya akan menginstal hardtop. Oke, jika kalian ingin menghapus aplikasinya menggunakan sudo apt remove hardtop. Oke, ini ya. Sekarang kita lanjut ke perintah manajemen layanan dan sistem. Di sini saya akan melihat status layanan sistem menggunakan perintah sudo systemctl status. Oke. Di sini kita akan menjalankan service, yaitu menggunakan sudo systemctl start next.
Untuk menghentikan service menggunakan sistem sudo systemctl stop. Setelah itu, untuk atur layanan Nginx agar otomatis aktif saat boot, kita menggunakan perintah sudo systemctl enable Nginx. Dan untuk menonaktifkan layanan Nginx agar tidak berjalan saat boot, kita menggunakan sudo systemctl di Nginx. Untuk melihat log error terbaru pada sistem, menggunakan perintah journal ctl min xe. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke perintah manajemen pengguna. Pertama, kita akan menambahkan user baru menggunakan perintah sudo add user. Saya akan menambahkan user bernama siswa 1. Oke, passwordnya untuk ini full name seperti mana kita ini, saya isinya ini aja ya. Dan coba kita tambahkan user ke grup sudo menggunakan perintah sudo start in oke sudo siswa 1. Oke. Dan kita akan mengecek apakah siswa 1 sudah masuk ke grup sudo menggunakan perintah siswa 1. Oke, ini sudah masuk ya. Dan untuk mengubah password untuk user menggunakan perintah sudo siswa 1. Maaf ya, ini harusnya S-nya 2. Oke, untuk dan jika ingin menghapus user yang telah kita buat, itu menggunakan perintah sudo Oke. Dan yang terakhir, kita akan menjalankan perintah pembersihan dan maintain. Yang pertama, saya akan membersihkan cache paket menggunakan perintah sudo pt clean. Oke. Dan jika ingin menghapus paket-paket yang tidak terpakai, kita menggunakan perintah sudo apt auto-remove. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video tentang Ubuntu hari ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian makin semangat belajar Linux. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.